Ini neraka, tapi nyata. Di orbit raksasa gas Jupiter terdapat sebuah bulan yang terlihat seperti neraka hidup. Namanya Io. Dari jauh, Io tampak seperti dunia berwarna kuning, merah, dan oranye. Tapi itu bukan sekedar warna biasa. Itu adalah lava belerang dari letusan gunung berapi. Io adalah objek paling aktif secara vulkanik di seluruh tata surya. Lebih dari 400 gunung api aktif yang tersebar di permukaannya. Beberapa letusannya bahkan bisa menyemburkan material hingga ratusan kilometer di luar angkasa. Tapi kenapa bisa se ekstrim ini? Jawabannya ada pada gravitasi Jupiter. Tarikan gravitasi raksasa ini ditambah pengaruh dari bulan-bulan lain membuat Io terus diremas dari dalam. Proses ini disebut tidal heating yang menghasilkan panas luar biasa di inti Io. Akibatnya permukaan Io selalu berubah, bahkan atmosfernya tipis dan beracun, dipenuhi dengan gas sulfur dioksida. Io bukan sekedar bulan, ia adalah bukti bahwa alam semesta bisa menciptakan dunia yang benar-benar seperti neraka. Bulan ini punya dua wajah. Di orbit Saturnus ada sebuah bulan misterius bernama Iapetus. Sekilas terlihat biasa, tapi saat diamati lebih dekat, ada sesuatu yang aneh. Iapetus punya dua sisi yang sangat berbeda. Satu sisi gelap pekat hampir menyerap seluruh cahaya, sementara sisi lainnya sangat terang, seperti tertutup es yang memantulkan cahaya matahari. Perbedaannya ekstrim, seolah ini adalah dua dunia yang menjadi satu objek, tapi belum selesai. Di tengah bulan ini ada punggungan raksasa sepanjang lebih dari 1300 km, seperti tembok yang membelahnya. Asal-usulnya masih jadi misteri. Ada teori yang mengatakan ini bekas cincin kuno. Ada juga yang menyebut akibat proses internal ekstrim. Dan yang paling aneh, Iapetus selalu menunjukkan satu sisi yang sama ke Saturnus. Di luar sana ada dunia yang bukan cuma unik, tapi juga masih menyimpan rahasia besar. Planet ini segede Jupiter, tapi kayak balon. Di luar sana, sekitar 320 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah planet aneh bernama KELT-11b. Planet ini termasuk jenis hot Jupiter, yaitu planet gas raksasa yang mengorbit sangat dekat dengan bintangnya. Akibatnya, suhu di sana bisa mencapai lebih dari 1400 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam. Tapi yang membuat KELT-11b benar-benar unik adalah kepadatannya. Planet ini sangat ringan dan mengembang, bahkan lebih ringan dari banyak planet raksasa yang pernah ditemukan. Atmosfernya begitu tebal dan luas, hingga terlihat seperti balon raksasa di luar angkasa. Bayangkan sebuah planet yang menggelembung dengan gas panas yang terus memuai karena panas ekstrim dari bintangnya. Para ilmuwan juga menemukan bahwa atmosfer KELT-11b sangat cocok untuk diteliti. Kenapa? Karena atmosfernya sangat tipis dan transparan, sehingga cahaya dari bintang bisa menembusnya dengan mudah. Hal ini bisa membuat para astronom mempelajari komposisi kimia planet ini. Bintang terdekat tapi gak bisa kita capai. Di langit malam ada sistem bintang terdekat dengan bumi, namanya Alpha Centauri. Jaraknya sekitar 4,37 tahun cahaya. Terdengar dekat, tapi dengan teknologi sekarang, perjalanan ke sana bisa memakan puluhan ribu tahun. Yang menarik, ini bukan satu bintang, melainkan tiga bintang Alpha Centauri A, bintang Alpha Centauri B, Proxima Centauri. Dan di sekitar Proxima, ilmuwan menemukan planet bernama Proxima Centauri B. Planet ini berada di zona layak huni, yang artinya berpotensi memiliki air cair. Tapi ada masalah besar, bintang induknya sangat aktif, sering memancarkan flare kuat yang bisa menghancurkan atmosfer planet. Jadi, apakah ada kehidupan di sana? Kita masih belum tahu. Mungkin jawaban apakah kita sendirian di alam semesta ada di tetangga kosmik kita sendiri. Bintang bisa gempa. Di luar sana ada bintang yang bisa mengalami gempa. Fenomena ini disebut starquake.
Tapi ini bukan gempa biasa seperti di bumi. Starquake terjadi pada bintang neutron, objek super padat yang masanya bisa setara, bahkan lebih besar dari matahari. Tapi ukurannya cuma sebesar kota. Permukaan bintang ini keras seperti kerak, namun penuh tekanan ekstrim. Ketika tekanan itu terlalu besar, boom, retak. Terjadi gempa dahsyat di seluruh permukaan bintang. Energi yang dilepaskan bisa lebih kuat dari miliaran gempa bumi sekaligus. Beberapa starquake bahkan menghasilkan ledakan sinar gamma yang bisa terdeteksi dari jarak ribuan hingga jutaan tahun cahaya. Di alam semesta, bahkan bintang pun bisa bergetar dengan kekuatan yang tak bisa kita bayangkan. Emas dari ledakan bintang. Bayangkan dua bintang mati super padat yang disebut bintang neutron. Ketika mereka saling mengorbit, perlahan mereka mendekat hingga akhirnya bertabrakan. Dan boom, terjadi ledakan dahsyat yang disebut kilonova. Ledakan ini bukan biasa, karena dalam satu kejadian saja, ia bisa menciptakan emas, platinum, dan logam berat lainnya. Ya, emas yang kita pakai di bumi kemungkinan besar berasal dari tabrakan kosmik ini. Cahayanya bisa bersinar terang selama beberapa hari, dan energinya jauh lebih besar dari supernova biasa. Peristiwa ini juga menghasilkan gelombang gravitasi yang bisa dideteksi dari miliaran tahun cahaya. Jadi, setiap kamu melihat emas, ingatlah itu mungkin berasal dari ledakan bintang di masa lalu. Planet ini lahir dari kematian bintang. Bayangkan sebuah planet yang tidak mengelilingi matahari biasa, melainkan bintang mati. Namanya PSR B1257+12C, dijuluki planet poltergeist. Planet ini mengorbit pulsar, sisa bintang yang meledak jadi supernova. Pulsar berputar sangat cepat dan memancarkan radiasi ekstrim seperti mercusuar kosmik. Lingkungannya sangat mematikan, radiasi tinggi, medan magnet brutal, hampir mustahil bagi kehidupan. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana planet ini bisa ada? Ada dua kemungkinan. Ia adalah sisa sistem lama yang selamat, atau terbentuk kembali dari puing kehancuran bintang. Artinya planet ini mungkin lahir dari kematian. Dan yang lebih mengejutkan, planet ini tidak sendirian. Ada beberapa planet lain yang juga mengorbit bintang mati tersebut. Di alam semesta, bahkan dari kehancuran paling dahsyat, sesuatu yang baru tetap bisa lahir.